Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imastiani dengan NPM A1E020014 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada praktikum atau percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan yang berjudul gerak melingkar. Tujuan praktikum pada gerak melingkar ini yaitu yang pertama, memiliki keterampilan mengenai percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Pada praktikum gerak melingkar kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu siapkan beban. Pada praktikum kali ini saya menggunakan beras dengan berat beban 200 gram, 100 gram, dan 50 gram. Yang kedua yaitu siapkan tali nilon plastik berukuran 50 cm, tabung pena standar atau pena merek lainnya yang sudah dibuang isinya. Yang keempat, kita gunakan penggaris atau mistar berukuran 30 cm. Yang kelima, kita gunakan stopwatch. Pada praktikum kali ini saya menggunakan stopwatch pada HP. Dan yang keenam, alat penjepit kertas. Baiklah, pada praktikum kali ini prosedur praktikum atau langkah kerja yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita masukkan tali nilon sepanjang 30 cm ke dalam tabung pena. Kemudian ikat beban 50 gram sebagai beban tetap. Selanjutnya, pada percobaan pertama, kita gunakan beban 100 gram. Kita ukur dengan menggunakan penggaris jari-jari sepanjang 30 cm. Kemudian, kita gunakan jepit kertas supaya tidak lepas pada bagian bawah. Kita akan melakukan pengamatan yang pertama yaitu dengan beban putar 100 gram dan beban tetap pada bagian bawah itu beban 50 gram. Kita lakukan 10 kali putaran. Kita hitung dengan stopwatch, kita siapkan stopwatch dengan HP. Berapa waktu yang digunakan dalam satu kali percobaan. Langsung saja kita akan melakukan percobaan yang pertama dengan beban putar 100 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, pada percobaan yang pertama waktu dalam 10 kali putaran itu 06,63 sekon. Selanjutnya kita lakukan percobaan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 5,9 sekon. Selanjutnya kita lakukan percobaan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 6,69 sekon. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan percobaan pada pengamatan yang kedua dengan beban putar 200 gram. Dan jarinya tetap 30 cm. Kita lakukan percobaan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 7,44 skon. Selanjutnya percobaan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 6,99 skon. Kita lanjut pada percobaan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 7,06 skon. Baiklah, pada pengamatan yang ketiga, kita tetap menggunakan beban putar 200 gram dan beban tetap 50 gram. Namun, kita ubah panjang jari-jari dengan panjang 15 cm. Kita lakukan percobaan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 6,46 skon. Kita lanjut percobaan yang kedua.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 5,86 skon. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 6,34 skon. Baiklah, setelah kita melaksanakan percobaan atau praktikum mengenai gerak melingkar, di sini saya akan menjelaskan data hasil pengamatan sesuai tabel pengamatan 5.1 hingga 5.3 dan teman-teman bisa melihatnya pada tabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rumus dan juga perhitungan mengenai periode, waktu dan juga kecepatan sudut dan kecepatan linear sesuai dengan tabel pengamatan. Di sini saya akan lakukan perhitungan pada tabel 5.1 nomor 1. Langsung saja kita buat. Pertama-tama kita buat diketahui masa beban. Masa beban tetap 50 gram. Yang kedua, masa beban putar. Masa beban putar 100 gram. Kemudian kita gunakan R atau jari-jari 30 cm. Dan N atau jumlah banyaknya putaran yang kita lakukan itu 10 kali putaran. Kemudian waktu yang kita gunakan dalam skala 10 putaran itu 06,63 skon. Dengan V, di sini kita gunakan V 3,14 atau 2/7. Pada berita ini saya akan menggunakan V 3,14. Kemudian sesuai tabel pengamatan 5.1 ditanyakan yang pertama itu periode atau biasa disimbolkan dengan T. Yang kedua, kecepatan sudut atau disimbolkan dengan W, huruf W kecil atau omega. Dan yang ketiga, kecepatan linear atau V. Langsung kita jawab. Untuk yang periode atau T, kita peroleh rumus yaitu T per N, di mana T merupakan periode dan T kecil merupakan waktu dan N banyaknya atau jumlah putaran yang kita lakukan. Sesuai data yang diketahui, kita langsung masukkan angka-angka yang ada. T sama dengan 06,63 skon dibagi dengan N banyaknya putaran yaitu 10. Kita peroleh hasil 0,663 skon. Kemudian ini yang pertama periode. Selanjutnya setelah kita ketahui periode, maka kita akan mencari omega atau kecepatan sudut. Kita ketahui rumus omega atau kecepatan sudut yaitu W sama dengan 2V per T, di mana T adalah periode yang sudah kita cari dan W-nya adalah kecepatan sudut, dan V kita gunakan V 3,14. Langsung kita kalikan, 2 kali 3,14 itu 6,28. Kita bagi dengan 0,6. Kita hitung dan hasil yaitu 9,47 radian per sekon. Setelah kita tentukan omega, maka kita akan cari selanjutnya dikatakan yaitu kecepatan linear atau V. V sama dengan R dikali dengan omega, di mana R atau jari-jari itu kita gunakan 30 cm. Kita kali dengan omega sesuai yang sudah kita dapat 9,47. Kita hitung 30 kali 9,47 sama dengan 284,1. Sudah, di sini kita sudah melakukan perhitungan tabel pengamatan 5.1 nomor 1. Di sini sudah diketahui periode, omega dan juga kecepatan linear atau V. Di sini kita ketahui rumus-rumusnya ada periode yaitu T dibagi dengan N, dan omega atau kecepatan sudut 2V per T, dan untuk kecepatan linear itu R dikali dengan omega. Baiklah, inilah hasil perhitungan yang saya perhitungkan dari tabel pengamatan 5.1. Dan untuk hasil perhitungan berdasarkan percobaan pada tabel berikutnya, teman-teman bisa melihatnya pada tabel yang sudah saya perlihatkan. Setelah kita melakukan perhitungan mengenai periode, kecepatan sudut dan kecepatan linear, di sini kita akan menggunakan teori Ralat, di mana teori Ralat merupakan teori yang kita gunakan untuk memperoleh nilai pengukuran supaya mendekati nilai sebenarnya yang lebih akurat. Biasanya kita gunakan teori Ralat ini apabila kita melakukan percobaan lebih dari 1 kali.
Sudah menyiapkan tabel untuk teori ralat. Di sini data yang saya gunakan yaitu tabel pengamatan 5.1, di mana seperti teman-teman lihat datanya. Di sini dimulai kita siapkan ada 3 data sesuai tabel pengamatan. Kita buat di sini data X atau nilai yang kita peroleh yaitu periode, karena saya di sini akan menghitung ralat periode. Yang pertama 0,663, yang kedua 0,598, dan yang ketiga 0,609. Di sini kita jumlahkan atau sigma xn, kita jumlahkan data sehingga diperoleh 1,87. Setelah kita mengetahui jumlah dari data, di sini dibutuhkan x dikurang x bar atau x rata-rata. Oleh karena itu kita cari dulu nilai rata-rata dari data yang ada. Di sini untuk x rata-rata atau x bar kita gunakan sigma xn dibagi dengan n, di mana jumlah data kita bagi dengan banyaknya data. Jumlah data kita peroleh 1,87, maka 1,87 kita bagi 3 karena data sebanyak 3. Kita peroleh untuk x rata-rata 0,623. Setelah itu, sesuai dengan pada tabel x dikurang x rata-rata. Di sini kita perhatikan x. X yang pertama itu adalah 0,663. Kita kurangkan 0,663 dikurang 0,623 sama dengan 0,004, kita masukkan. Kemudian yang kedua, data yang kedua kita kurang dengan x bar, hasilnya adalah 0,025. Kemudian data yang ketiga, 0,609 dikurang dengan 0,623, hasilnya yaitu 0,014. Setelah ini, maka kita akan mengisi tabel berikutnya yaitu x dikurang x bar kita kuadratkan. Hasil dari 0,04 dan ketiga ini itu kita kuadratkan. 0,04 kita kuadratkan, hasilnya 0,0016. Kemudian 0,025 kita kuadratkan, maka hasilnya 0,000625. Kemudian yang ketiga 0,014 kita kuadratkan, maka hasilnya 0,00196. Ini kita jumlahkan data sehingga diperoleh data yaitu 0,002421. Setelah itu, setelah semua data dalam tabel ini kita isi, langkah selanjutnya yaitu kita hitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan juga tingkat ketelitian. Yang pertama, kita akan menghitung ralat mutlak, di mana ralat mutlak delta x sama dengan akar pangkat dari sigma x dikurang x bar dibagi dengan n dalam kurung n dikurang 1, di mana n ini adalah jumlah data. Langsung saja kita masukkan angkanya. Sigma x dikurang x bar, di sini sudah kita. Baiklah, setelah data dalam tabel semua sudah kita perhitungkan, maka kita akan menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan juga tingkat ketelitian. Yang pertama, kita akan menghitung ralat mutlak, di mana ralat mutlak atau delta x sama dengan akar dari sigma x dikurang x bar pangkat 2 dibagi dengan n dalam kurung n dikurang 1, di mana n merupakan jumlah data. Di sini sudah, langsung saja kita masukkan angkanya, di mana sigma x dikurang x bar pangkat 2 sudah kita temukan hasilnya. Langsung saja kita masukkan angkanya 0,002421 kita bagi dengan n merupakan jumlah data, di mana jumlah data itu adalah 3 atau banyaknya data. Maka 3 dalam kurung 3 dikurang 1. Langsung saja 0,002421 kita bagi dengan 6. Maka hasilnya kita peroleh akar dari 0,0004. Akar dari 0,004 itu sama dengan 0,02. Setelah itu kita akan menghitung ralat nisbi, di mana ralat nisbi atau delta L sama dengan delta x per x dikali 100%, di mana sudah kita ketahui delta x ini adalah ralat mutlak, maka kita masukkan angkanya
0,02 kita bagi dengan X. Di sini X yang kita gunakan yaitu X rata-rata atau X bar. Maka kita masukkan 0,623. Maka hasil dari ralat nisbi yaitu 0,0321%. Setelah kita peroleh ralat nisbi, kemudian kita hitung ketelitian, di mana di sini kita akan mengukur ketelitian kita dalam menghitung. Sudah saya tuliskan di sini, ketelitian K sama dengan 100% kurang delta L atau ralat nisbi. Maka langsung saja kita masukkan nilai dari ralat nisbi yang kita peroleh, yaitu 100% dikurang 0,0321, di mana hasilnya yaitu 99,96%. Itu kita akan menghitung ralat nisbi, di mana ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X dibagi dengan X kali 100%. Di sini kita sudah peroleh data delta X, maka langsung saja kita masukkan angkanya 0,02 kita bagi dengan X. X ini kita gunakan X rata-rata atau X bar, yaitu 0,623 kali 100%. Maka hasilnya 0,0321%. Setelah kita peroleh ralat nisbi atau delta L, maka kita akan menghitung ketelitian, di mana ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L. Langsung saja, karena delta L-nya sudah kita ketahui, 100% dikurang delta L yaitu 0,0321%, maka hasil dari ketelitian yaitu 99,96%. Perhitungan ralat pada tabel berikutnya, kita dapat menghitungnya dengan cara yang sama dan hasilnya dapat teman-teman semua lihat pada tabel berikut. Inilah data dari tabel pengamatan 5.1 hingga 5.3, baik perhitungan periode dan juga hasil perhitungan ralat antara hubungan waktu dengan periode. Dan teman-teman juga dapat melihat grafik hubungan periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.1 hingga 5.3, dan grafik hubungan periode dengan kecepatan linear, serta grafik hubungan jari-jari dengan kecepatan linear. Baiklah, setelah melakukan perhitungan, di sini kita akan membahas mengenai gerak melingkar, di mana kita ketahui bahwa gerak melingkar merupakan gerak suatu benda atau objek yang memiliki lintasan berupa lingkaran, di mana ada satu titik poros atau titik tetap di tengahnya yang menjadi pusatnya. Selain itu, pada gerak melingkar ini ada beberapa besaran-besaran yang kita ketahui. Yang pertama itu ada periode, di mana periode merupakan banyaknya waktu yang digunakan tiap satu kali putaran dengan persamaan T sama dengan T per N, di mana T adalah periode, kemudian T itu adalah waktu yang dibutuhkan, dan N itu banyaknya putaran. Yang kedua itu ada frekuensi, di mana frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu, sehingga kita peroleh rumus yaitu F sama dengan N dibagi dengan T, sama seperti sebelumnya bahwa N itu adalah banyaknya putaran dan T itu adalah waktu. Selain itu, di sini kita dapat mengetahui hubungan periode dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, di mana kita ketahui bahwa hubungan periode dengan frekuensi ini sangat berkaitan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui adanya percepatan sentripetal. Di sini merupakan suatu percepatan yang menyebabkan timbulnya gaya sentripetal, di mana yang selalu membuat suatu benda itu selalu bergerak melingkar. Itu adalah pengaruh dari gaya sentripetal. Di sini percepatan gaya sentripetal yaitu kita simbolkan dengan AS sama dengan omega kita kuadratkan dikali dengan R, di mana R itu adalah jari-jari. Setelah itu, di sini juga ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan. Setelah itu di sini ada kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut itu merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu dengan persamaan. Dengan persamaannya yaitu omega sama dengan 2V per T. Di sini T adalah periode. Jadi kita bisa mengetahui bahwa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut salah satunya itu adalah periode dan juga waktu. Setelah itu ada kecepatan linear, di mana kecepatan linear ini merupakan
jarak yang ditempuh setiap satuan waktu, dimana persamaannya kita buat V sebagai kecepatan linear sama dengan R dikali dengan omega, dimana R itu adalah jari-jari dan omega itu adalah kecepatan sudut, atau bisa kita gunakan omega sama dengan V dibagi dengan R. Ini juga kita ketahui berdasarkan formula dari kecepatan linear, besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan linear salah satunya itu adalah omega dan salah satunya adalah omega, dimana semakin besar omega maka kecepatan linear akan semakin besar pula. Setelah kita melakukan percobaan atau praktikum mengenai gerak melingkar, kita dapat mengetahui bahwa contoh gerak melingkar atau pengaplikasian gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Salah satu contohnya di sini ada gerakan putaran jarum jam, kemudian roda sepeda atau roda mobil yang berputar, ada baling-baling pesawat, kemudian gerakan putaran komedi putar. Masih banyak lagi contoh-contoh dari gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari yang lainnya. Baiklah, setelah kita melakukan praktikum atau percobaan mengenai gerak melingkar ini, dapat kita simpulkan seperti yang kita ketahui bahwa gerak melingkar merupakan gerak suatu benda atau objek yang lintasannya berupa lingkaran, di mana di dalamnya itu ada beberapa besaran-besaran seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu ada periode, frekuensi, kemudian ada hubungan periode dengan frekuensi, adanya percepatan sentripetal, kecepatan sudut, dan juga kecepatan linear. Dimana gerak melingkar ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau contohnya itu sangat banyak sekali, sehingga setelah kita dapat memahami aplikasi apa saja dalam gerak melingkar ini. Demikian video praktikum di rumah saja yang berjudul gerak melingkar. Saya Imas Tiani dengan NPM A1E020014 dari kelas 1B dengan Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.